Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Krisna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA, yaitu masih melanjutkan tentang penyesuaian diri atau adaptasi hewan dengan lingkungannya. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungannya, utamanya dalam memperoleh makanan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Krishna akan mengulang sejenak tentang tujuannya. Nah, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah untuk bertahan hidup. Yang pertama, caranya mempertahankan jenisnya. Kedua, mencari makan dan minum. Ketiga, berkembang biak, dan keempat, melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Kemudian, cara penyusiannya adalah yang pertama, dalam memperoleh makanan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, dalam mempertahankan diri dari pemangsa atau musuh, dan yang ketiga, penyesuaian diri terhadap habitat yang ekstrim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari penyesuaian diri hewan dalam mempertahankan diri dari pemangsa dan dalam hidup di habitat yang ekstrim. Langsung saja kita akan belajar tentang cara hewan dalam menyesuaikan diri, yaitu berupa mempertahankan diri dari pemangsa. Bagaimanakah caranya? Nah, yang pertama adalah kamuflase, yaitu kemampuan menyamarkan diri dari pemangsa dengan penyesuaian warna atau bentuk tubuh menyerupai lingkungan. Contohnya adalah bunglon dan gurita. Bunglon saat di pohon, dia akan mengubah warna kulitnya menjadi hijau sesuai dengan daun. Kemudian kalau dia ada di tanah, warnanya akan segera berubah menyesuaikan warna tanah. Berikutnya adalah mimikri, yaitu kemampuan meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah kupu-kupu. Di sini kupu-kupu memiliki motif sayap yang menyerupai mata. Kemudian ada juga ulat. Ulat di sini memiliki kepala yang menyerupai ular. Nah, tujuan dari mimikri ini agar mereka terselamatkan dari pemangsa, karena pemangsanya takut. Karena apa? Karena seperti dalam contoh ini, seekor ulat menyerupai mirip dengan ular. Jadi diharapkannya yang akan memangsa ulat maupun kupu-kupu ini sudah takut terlebih dahulu, jadi tidak jadi memangsa mereka. Berikutnya adalah autotomi, yaitu kemampuan hewan untuk memutuskan bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Nah, di sini contohnya adalah cicak atau tokek, bisa juga kadal. Nah, di saat dalam keadaan bahaya atau terancam oleh musuh, hewan-hewan ini akan memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa, sehingga diharapkan mereka bisa
selamat dari pemangsa. Nah, setelah mereka memutuskan ekornya, secara perlahan mereka akan menundukkan kembali ekornya tersebut. Nah, berikutnya adalah kelenjar bau, yaitu kemampuan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, ini dimiliki oleh beberapa hewan. Contohnya adalah sigong dan walang sangit. Mereka akan mengeluarkan bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap saat mereka terancam bahaya. Dan diharapkan dengan bau tersebut mampu mengusir para pemangsa, menjadikan para pemangsa tidak jadi memangsa atau mendekati mereka. Berikutnya, mengeluarkan bisa dan sengat. Nah, banyak hewan di sekitar kita yang berbisa atau memiliki sengat. Di sini contohnya adalah kalajengking, ada laba-laba, ada lipan, ada ular. Selain ini masih banyak lagi hewan yang memiliki bisa maupun sengat. Contohnya lebah, ya kan? Lebah memiliki sengat. Nah, hewan-hewan ini akan berusaha mempertahankan dirinya dengan mengeluarkan bisa atau sengat saat mereka dalam kondisi berbahaya. Cara berikutnya adalah berpura-pura mati. Nah, ini contohnya adalah kumbang. Kumbang ini akan berpura-pura mati saat dalam keadaan bahaya atau saat akan ada pemangsa. Dia akan berpura-pura mati agar tidak jadi dimangsa. Nah, selanjutnya kita belajar tentang penyesuaian diri hewan terhadap kondisi habitat yang ekstrim. Contohnya adalah penyesuaian diri di kutub dengan cara menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya. Contoh hewannya adalah beruang kutub dan pinguin. Hewan ini memiliki lapisan lemak yang tebal agar mampu bertahan hidup di daerah yang dingin. Nah, kondisi habitat ekstrim yang lainnya adalah di gurun. Contoh hewannya adalah unta. Hewan unta ini memiliki puno sebagai cadangan lemak yang akan digunakan saat unta tidak menemukan makanan. Nah, demikian tadi cara penyesuaian diri hewan, baik cara mempertahankan diri dari pemangsa maupun cara hidup di habitat yang ekstrim. Demikian anak-anak, selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.